Anggota Zero yang memakai mahkota duri itu melayang ke pintu ruangan. Dia memberikan waktu kepada Mas selama 30 menit. Razor masih memiliki waktu sebanyak itu sebelum berakhir tak tertolong lagi. Anggota Zero tak akan membiarkan siapapun keluar dari ruangan. Dengan cepat, anggota Zero melancarkan sebuah serangan berupa lempengan karbon. Duri-duri besar dan tajam terbuat dari karbon mengarah pada Mas. Serangan awal, Mas berhasil memukul ujung duri dan menggunakannya untuk memotong karbon-karbon yang lain. Namun itu ternyata baru permulaan. Kini berkali-kali lipat karbon padat menyerang Mas. Dia tak bisa bertahan seperti sebelumnya. Beberapa dari serangan anggota Zero berhasil mengenai tubuh Mas hingga berdarah. Anggota Zero mengejek Mas. Kenapa kemampuannya hanya sebatas itu saja? Lalu kumpulan beberapa lempengan karbon dikumpulkan menjadi satu. Serangan tersebut tepat mengenai perut Mas hingga terdorong cukup jauh ke belakang. Anggota Innocent Zero tertawa lepas melihat bocah bodoh seperti Mas yang hanya pandai bicara saja. Abel yang menyaksikan pertarungan Mas versus salah satu anggota Innocent Zero jadi tahu bahwa Mas saat ini takkan bisa menang. Semua anggota organisasi itu terlahir dengan semua keunggulan. Abel mengingat kata sang ibu, kalau kita lahir lebih beruntung dari kebanyakan orang, bakat, penampilan, warisan, itu adalah kesempatan yang telah diberikan pada orang yang memiliki keunggulan. Dalam lamunannya, Abel tak menyadari bahwa anggota Zero juga menyerangnya menggunakan sihir karbon lain. Beruntung, Mas dengan cepat menahan serangan itu. Abel dan Razor dalam bahaya jika Mas terlambat bergerak. Melihat Mas hanya bisa bertahan, Abel menyuruhnya menyerah saja. Mereka jelas-jelas lebih lemah dari anggota Zero, takkan mungkin bisa menang. Setelah menyuruh Mas menyerah, dia juga mengatai Razor agar tidak bertindak bodoh lagi kemudian hari. Abel tak memiliki alasan apapun untuk dilindungi, apalagi hubungan mereka hanyalah orang asing. Apa yang membuat Razor nekat seperti itu? Mas menjelaskan, sebelumnya saat berhadapan dengan Razor, keberadaan Abel membuat Razor senang karena di dunia ini dia tak punya siapapun. Razor kesepian, hidup terasa tak berarti baginya. Jadi, saat seseorang membutuhkan dia, meski hanya sebagai alat, Mas merasa alasan itu sudah cukup membuat Razor senang. Mas tahu akan hal itu karena dia juga sama, memiliki alasan ketika ingin melindungi seseorang. Saat Mas mengajak Abel untuk bekerjasama menyelamatkan Razor agar dia bisa memberikan khusus seperti permintaan si topeng, Abel mengingatkan kembali kata-kata ibunya. Kita itu lahir sedikit lebih beruntung dari yang lain. Bakat, penampilan, dan warisan hanyalah kebetulan. Jadi Abel, belajarlah untuk mencoba menempatkan dirimu pada sisi orang lain. Jika kau bisa melakukan itu, maka kau bisa menunjukkan kebaikan yang lebih besar pada mereka, kata ibu Abel. Setelah berhasil menahan serangan Innocent Zero, Mas kembali memukul karbon padat itu hingga terpotong. Pada kebimbangannya, Abel dipanggil oleh Razor yang masih sekarat. Razor kembali teringat saat orang-orang kabur karena matanya. Mereka semua tak mau berdekatan, apalagi berteman dengan Razor. Beberapa dari mereka juga menyuruh Razor mati saja. Namun, saat bertemu dengan Abel, Abel menginginkan mata iblis Razor. Dia tak perlu menutup mata itu di hadapannya. Malah Abel berkata bahwa dia membutuhkannya. Razor awalnya tak mengerti kenapa Abel membutuhkan matanya. Apa gunanya mata iblis terkutuk miliknya? Bagi Abel, semua itu tak masalah. Dia punya tujuan yang lebih baik bagi pengguna mata iblis seperti Razor. Begitulah cerita awal Razor diajak bergabung dengan Maja Lupus. Sambil menahan sakit, Razor memohon pada Abel. Dia meminta Abel sebaiknya lari selagi masih sempat. Keberadaan Mas akan menyibukkan lawan. Sekilas, Abel merasakan perilaku ibunya ada di dalam diri Razor. Kembali ke pertarungan, Mas terus-menerus memukul karbon padat yang dikeluarkan anggota Zero. Lawannya tertawa. Apakah sebatas ini kemampuan bocah bodoh yang mencoba melawan penyihir seperti dirinya? Sungguh bocah yang malang. Beberapa serangan anggota Zero berhasil melukai pipi Mas. Semakin lama Mas berusaha bertahan, semakin cepat dia akan kehabisan waktu membawa Razor ke rumah sakit. Dot berusaha membantu Mas, tapi tubuhnya sudah mencapai batas. Karbon, anggota Zero tak hanya keras, jumlahnya juga banyak. Meski Mas bisa bertahan, lalu perlahan maju ke depan, tapi itu tak akan sampai cukup dekat hingga bisa meninju lawan.
Merasa lawannya mencoba bertahan sembari mendekat, anggota Zero meningkatkan sihirnya. Kali ini, dia mengeluarkan sihir hujan keras karbon dengan jumlah sangat banyak. Mas tak bisa maju. Dia kini fokus bertahan, sampai beberapa bagian tubuhnya tergores karena serangan lawan. Dot menyadari, pertarungan ini semakin menyudutkan posisi Mas. Hingga tiba-tiba, sebuah tangan boneka besar menahan serangan anggota Zero. Mas terkejut saat mengetahui karbon yang mengarah padanya berhenti. Seseorang mulai bangkit. Sihir tingkat 2 milik Abel, boneka raksasa kepala botak, melindungi Mas dengan kedua tangannya. Kini Abel bersedia membantu Mas mengalahkan lawan. Bagi Abel saat ini, manusia yang lemah sekalipun punya hak untuk melawan balik. Anggota Zero itu bertanya apakah Abel tahu apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia mau menentang Innocent Zero? Abel tak peduli. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mencari tahu mana yang benar dengan kedua tangannya sendiri. Anggota Zero tak peduli. Mau semua orang yang ada di sana bekerja sama, takkan membuat banyak perubahan. Abel menggunakan boneka besarnya untuk menyerang anggota Zero. Tapi dengan sihir karbon milik lawan, boneka botak itu dihancurkan cukup mudah. Banyak karbon tajam menusuk hampir semua bagian tubuh boneka botak Abel. Dalam sekejap, sihir tingkat 2 Abel hancur. Tersisa satu kepala boneka di hadapan anggota Zero. Abel terlihat semakin menyedihkan di hadapannya sekarang. Memang layak untuk dimusnahkan. Sihir semacam itu tak akan bisa menyerang anggota Zero. Namun, sesuatu terdengar dalam kepala boneka botak Abel. Mulut boneka itu terbuka, ada seseorang bersembunyi di dalam hingga membuat anggota Zero terkejut. Siapa lagi kalau bukan Mas? Sambil menyapa, Mas melompat dengan cepat ke hadapan lawan dan bersiap mengambil ancang-ancang mendaratkan pukulan. Kerjasama Abel dan Mas berhasil. Anggota Zero terkena pukulan telak di wajahnya. Lawan tak menduga dalam waktu singkat Abel dan Mas memiliki taktik bagus untuk menyerangnya. Tapi itu masih belum cukup. Mas memang berhasil memukul tepat di wajah anggota Zero, tapi lawannya itu tak terhempas, hanya terdorong sedikit ke belakang. Beda seperti musuh-musuh yang sebelumnya terkena pukulan Mas. Tak hanya itu, wajah anggota Zero retak, tak mengeluarkan darah. Mas bingung terbuat dari apa tubuh lawannya itu. Ternyata, seluruh tubuh anggota Zero menggunakan epidermis, sebuah teknik lapis pelindung. Mas adalah orang pertama yang berhasil meretakkan epidermis milik anggota Zero karena sedikit lengah. Karena penasaran dengan kekuatan tinju Mas, anggota Zero menanyakan sihir seperti apa yang Mas gunakan. Mendengar itu, Mas berusaha mencari alasan. Mas menyebut sihirnya bernama Power. Tentu jawaban itu tak dipercaya oleh lawan. Kemudian, anggota Zero mengambil sesuatu di balik jubahnya hingga membuat Dot terkejut. Dia menunjukkan sebuah cermin. Apa? Cermin pemantul sihir, benda sihir sangat kuat yang bisa memantulkan semua mantra yang diarahkan padanya. Semakin kuat mantranya, maka semakin kuat juga cermin itu mengembalikannya. Itu adalah benda sihir paling kuat dan ditakuti di dunia. Bukankah biru sihir yang menyimpannya? Tapi kenapa benda berbahaya seperti itu ada di tangannya? Gumam Dot. Dot lalu berteriak pada Mas agar berhati-hati. Mereka para penyihir takkan bisa menggunakan sihir melawan cermin tersebut. Benda itu akan memantulkan sihir milik Mas kembali. Satu kesalahan saja, maka Mas bisa saja mati. Walau hampir mustahil, tapi satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan pemakai cermin adalah menyerang tanpa memakai sihir. Anggota Zero tersenyum. Sekarang dia akan membuat mereka semua akan lebih menderita. Hingga tiba-tiba, Mas menendang cermin yang anggota Zero pegang hingga tembus ke wajah. Dia sama sekali tak menduga hal semacam ini. Tak hanya anggota Zero, semua orang yang melihat serangan Mas barusan juga ikut heran. Irvin dan Finn kemudian memikirkan selama ini sihir macam apa yang digunakan oleh Mas sebenarnya. Jika dipikir-pikir dari awal mereka bertemu, Mas sama sekali tak menunjukkan sihir. Mereka mencoba memikirkan kekuatan Mas selama ini yang mereka langsung saksikan. Hingga mereka mulai sadar setiap serangan yang Mas lancarkan selama ini tak ada aliran sihir di sekitarnya. Secara serentak, Finn, Irvin, dan bahkan Love menanyakan apakah selama ini semua serangan Mas bukan sihir, tapi hanya menggunakan otot saja. Tak hanya mereka berempat, Abel juga terkejut. Itu mustahil, benar-benar mustahil. Semua terdengar seperti cerita manga saja, cerita fantasi di dalam manga. Namun,
Tendangan Mas juga tak melukai anggota Zero. Lawannya itu masih baik-baik saja. Tapi sesuatu terjadi. Sebuah tanda muncul di tangan anggota Zero saat Mas berhasil menyentuh tubuhnya. Tanda itu menjelaskan rasa sakit pada kepalanya ada hubungan dengan keberadaan Mas. Semua menjadi sedikit masuk akal. Merasa sudah puas dengan semuanya saat ini, anggota Zero mengeluarkan sihir untuk membuka portal di belakangnya. Sebuah tangan besar terbuat dari karbon muncul. Ternyata, anggota Zero itu ingin meninggalkan pertarungan. Hari ini sepertinya sangat produktif bagiku. Semua karena bertemu denganmu. Namaku adalah Selwar. Aku punya tugas dan harus segera pergi. Tapi kupastikan kita akan segera bertemu kembali, ucap anggota Zero tersebut. Ternyata dia bernama Selwar. Selwar melambaikan tangan pada Mas, tapi Mas menasihati lawannya itu. Kenapa? Kalau memang berniat mau pulang, tidak dari tadi saja. Merasa semua sudah kondusif, Mas bergerak cepat ke arah Razor untuk segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Razor sudah digendong oleh salah satu boneka milik Abel. Abel juga berterima kasih pada Mas. Karena berkat sapu tangan yang dia berikan, pemberian Rain, luka-luka Razor bisa ditangani untuk sementara waktu. Abel menyuruh Mas beristirahat, biar dia yang mengurus keselamatan Razor. Sekali lagi, terima kasih Mas Banded. Aku pasti akan membalas jasamu, kata Abel lalu meninggalkan ruangan. Mas hanya diam mendengar Abel berkata seperti itu padanya. Lalu dia menoleh ke arah teman-temannya. Misi mereka sekarang benar-benar berhasil. Dot menanyakan apa maksud Mas, apa semua serangannya bukanlah sebuah sihir. Irvin kagum dengan otot Mas, tapi dia menanyakan bagaimana kalau ini diketahui yang lain. Bisa-bisa Mas dikeluarkan dari sekolah karena tak bisa memakai sihir. Mas masih mengelak. Dia berusaha menjelaskan dirinya bisa menggunakan sihir. Finn mengerti, apapun alasan yang dimiliki Mas pasti sangat penting. Jadi mereka bertiga berjanji akan melindungi rahasia Mas. Selanjutnya adalah bagaimana rencana mereka setelah balik dari ruang bawah tanah. Dot khawatir karena Mas melindungi target lawan, maka organisasi Indonesia Zero pasti juga mengincar Mas. Dalam diskusi mereka, seseorang berteriak dari belakang. Salah satu siswa Adler yang sebelumnya menjadi boneka melihat semuanya. Dia akan memberitahukan para guru kalau ada siswa yang tak bisa memakai sihir di sekolah sihir. Itu hal yang tak bisa diterima. Saat Dot, Finn dan Irvin khawatir tentang rahasia temannya, Mas hanya bengong. Dia masih terlalu santai dengan hal itu.